Ini sangat membutuhkan keteladanan para elit dan para pesohor. Para elit dan pesohor dibutuhkan sebagai patron, sebagai model dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pasalnya grafik penularan dan penambahan kasus positif corona terus menanjak. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siar ini Jumat 15 Januari 2021 dengan tema keteladanan yang sirna bersama saya Leonard Samosir. Dan kami juga nanti menunggu partisipasi Anda melalui sambungan telepon di 021-583-99-100 dan Twitter @mediaindonesia. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Kita tetap 3M ya? Harus. Dan kalau tidak salah sekarang sudah bertambah, Bang, jadi 5M dengan menghindari kerumunan dan juga membatasi mobilitas. Membatasi mobilitas, menghindari kerumunan. Sebetulnya hanya menyebutnya aja 5M ya. Dulu 3M tapi sebetulnya sudah termasuk 2 ini sebetulnya. Karena konon katanya kita tidak terlalu rajin untuk melakukan apa yang ditambahkan itu sampai harus ditambahkan 2M itu, Bang. Bahkan kemungkinan cuci tangan juga karena orang kesulitan air dan lain-lain di berbagai tempat juga susah. Kita akan bahas mengenai bagaimana keteladanan sirna, Bang Don. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini headline sejalan dengan editorial kasus Raffi uji Polri. Ini maksudnya adalah Raffi Ahmad ya, Bang ya? Betul. Ini apa sih, seorang Bang? selebritis yang kemudian banyak sekali pengikutnya atau followersnya di sosmed. Ya. Kenapa, Bang? Kenapa kemudian ini menguji Polri? Kenapa langsung larinya ke Polri? Ya karena kan pernah ada presiden kerumunan atau pesta seperti Pak Habib Rizik sebelumnya kan diproses secara hukum. Lalu dengan serta-merta orang melihat kejadian serupa mestinya mengikuti jalan yang sama. Sekarang pertanyaannya apakah Polri berani melakukan itu? Dan kemudian tentu akan ada penjelasan di belakang kenapa kemudian Raffi Ahmad dan kawan-kawan misalnya memotret dengan cara begitu gitu. Tentu akan ada penjelasannya. Ya, tapi menurut saya nggak apa-apa untuk didalami aja oleh Polri. Ya betul. Supaya kemudian fair bagi siapapun, karena dalam kasus seperti ini tidak boleh ada yang dikecualikan, apalagi mengecualikan diri sendiri. Karena semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum. Itu betul. Begitu ya. Kita ikuti saja nanti perkembangannya seperti apa dan kita akan bahas lebih jauh nanti di dalam editorial, Bang Don. Kita beralih ke berita selanjutnya masih dari halaman 1. Ini terkait dengan korupsi. PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, diminta ikut mengawal bansos. Nah, oleh Presiden Jokowi. Pertanyaannya begini, Bang. Saya terus terang berpikir, kan selama ini harusnya PPATK itu melihat ya lalu lintas transaksi segala macam ya. Dan di dalam lalu lintas itu akan ada tanda merah, tanda biru, hijau dan seterusnya kan. Apakah memang aturannya harus diminta dulu baru bisa ikut mengawal atau memang harusnya sudah bisa mengawal langsung tanpa diminta? Mestinya sih semua transaksi itu kan terlihat. Termasuk transaksi yang mencurigakan. Betul. Kalau sudah mencurigakan mestinya PPATK langsung memberikan catatan kan. Saya kira itu proses atau mekanisme yang standar. Kalau ada kecurigaan itu langsung bisa dipersoalkan atau dikasih ke instansi berwenang, apalagi kalau diminta gitu. Nah, sekarang Presiden sengaja meminta. Kenapa? Karena banyak uang yang ada di situ. Dan saya kira yang paling rentan terhadap penyelewengan adalah bansos. Tempo hari bilang bansos itu secara real kan dikasih ke lapangan. Sekarang tidak ada bantuan semacam itu, tapi harus lewat bank dan seluruh proses jalannya uang itu pasti terpantau. Kejahatan itu kalau mengikuti uang itu tidak terlalu susah untuk bisa dilihat. Follow the money selalu. Follow the money Kita harapkan ini dilakukan supaya kemudian bisa juga menekan. Jangan sampai sudah ada kejadian sekali bansos, kejadian lagi. Kita tinggalkan berita itu, kita ke halaman 2, halaman dalam harian Anda, pemirsa. Ini terkait dengan, ini juga kontroversi belakangan ini, Bang. Penerbangan tetap aman dari COVID-19. Ada yang protes, Bang, mengatakan bahwa kenapa Menteri Perhubungan mengeluarkan aturan untuk tidak lagi jaga jarak di tempat duduk di dalam pesawat. Apakah itu kemudian berarti dikecualikan? Nah, ini bagaimana ini, Bang Don? Saya juga sangat terkejut itu loh. Saya selama pandemi COVID ini kira-kira 2 kali sebulan itu bepergian karena urusan pekerjaan kita kan. Dan kita selalu parno ketika lihat misalnya di bandara saja kita sudah parno ketika lihat orang lalu lalang gitu. Karena berkerumun maksudnya? Kemudian ketika di pesawat kita juga pikir
sekitar kita gitu. Iya. Saya kebetulan pakai misalnya Garuda atau Citylink yang kemudian selalu punya distancing, punya jarak. Tapi itu pun tetap parno. Mungkin memang saya berharap saya betul-betul mempercayai data yang mengatakan penularan di pesawat itu tidak ada. Artinya ada survei atau data yang meyakinkan bahwa aman begitu. Kalau betul begitu, mungkin kita bisa mengendorse kebijakan ini gitu. Tetapi kalau tidak pasti, itu tetap menimbulkan keraguan gitu. Dan lagi pula saya tidak yakin sekarang ini orang bepergian begitu banyak. Keterisian pesawat itu nggak terlalu besar. Seperti itu ya? Tidak seperti itu. Jadi walaupun memang mungkin untuk duduk orang berdampingan, saya kira maskapainya boleh dong tetap mengikuti aturan distancing itu gitu misalnya. Baik, ini ya semoga juga kemudian ada penjelasan yang menyeluruh ya, supaya kemudian maskapai yang sudah mulai dapat penumpang jangan kemudian akhirnya semua orang jadi takut lagi. Saya kaget ini loh, kebetulan saya misalnya besok itu ke Labuan Bajo, lalu kemudian pulangnya itu saya lihat di penerbangan itu saya duduk dengan teman saya di berdampingan. Padahal sebelumnya pesawat yang kecil bombardir itu kan itu kan 2 kursi ya, satu di sini, satu di sini, satu kosong begitu ya, tidak berdekatan ya, tapi kali ini berdekatan. Iya, ini kok tiba-tiba saya dengar, oh nanti begini duduk, oh gitu. Mungkin sudah disemprot dulu sebelumnya. Kita berharap ya. Ya sudahlah, kita nanti ikuti dulu perkembangannya, dan kalau untuk Anda yang tidak perlu betul terbang, tidak perlu betul ya, nggak usah betul. Baik, kita ke berita selanjutnya terkait dengan kecelakaan Sriwijaya ini, Bang Don. Ada spekulasi banyak sekali, dan di dalam berita ini dikatakan tidak benar Sriwijaya Air SJ182 jatuh secepat kilat. Ini yang mengatakan KNKT nih Bang. Iya. Pertanyaan saya begini, bukankah kemudian masih dalam penyelidikan ya? Apakah tidak sebaiknya KNKT ya sudah biarkan saja macam-macam, yang penting dipelajari, sudah dapat hasil lengkap, baru dijawab sekaligus. Itu pernyataan yang bagus, Leo. Saya juga bertanya kenapa kok tiba-tiba sudah disampaikan seperti ini, karena kan harus menunggu black box-nya kan, kotak hitam untuk mengetahui apakah seperti apa secara teknis. Karena memang ada perbedaan jatuh menukik dengan cepat dan jatuh menukik tapi tidak cepat gitu. Akan ada begitu banyak analisa atau kemungkinan gitu. Kalau jatuh menukik dengan sangat cepat, orang akan mengatakan itu pesawat di bawah orang tuh cepat menukik gitu. Kalau dia jatuh menukik tidak cepat, orang bilang oh ya dia mati mesinnya lalu kemudian jatuh gitu kira-kira. Dan itu kan bisa menimbulkan misalnya oh jangan-jangan ada suicide dan seterusnya. Kalau misalnya menukik gitu cepat. Ini cerita-cerita awam yang kita dengar juga dari orang lain. Betul, spekulasi itu beredar luas di mana-mana Bang, dan berbagai macam bentuknya. Ya kalau saya terus terang berharap KNKT juga menahan diri saja. Itu betul. Karena suara mereka itu sangat mempengaruhi. Betul. Persepsi publik. Benar. Tunggu dulu hasil penyelidikan lengkap begitu kan, baru setelah itu dijabarkan. Karena kalau tidak, kalau ternyata misalnya temuan awal itu berbeda dengan hasil sesungguhnya, ya sayang juga. Kita akan bahas editorial Bang Don, tapi kita harus ikuti dahulu headline news pukul 8. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali selepas jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kita akan langsung mengikuti Bang Don ya. Editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 15 Januari 2021, keteladanan yang sirna. Keteladanan yang sirna. Para elit dan pesohor mestinya menjadi anutan. Mereka menebar inspirasi, bukan mengumbar provokasi. Akan tetapi masih ada di antara mereka yang mempertontonkan ujar dan laku yang tidak pantas diikuti. Publik saat ini sangat membutuhkan keteladanan para elit dan pesohor. Elit dan pesohor dibutuhkan sebagai patron dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pasalnya, grafik penularan dan penambahan kasus positif corona terus menanjak. Grafik penambahan kasus COVID-19 menanjak karena masyarakat mengabaikan protokol kesehatan. Dalam 2 hari terakhir, penambahan kasus positif COVID-19 di atas 11.000.
Penambahan kasus itu seakan-akan berlomba memecahkan rekor harian. Ironisnya, rekor harian tersebut justru bertambah pada saat vaksinasi dimulai. Vaksinasi dimulai pada Rabu 13 Januari. Presiden Joko Widodo dan pesohor yang pertama menerima vaksin. Salah satu pesohor yang menerima vaksin ialah selebritas Raffi Ahmad. Ia divaksin di beranda depan Istana Merdeka, Jakarta. Seusai mengikuti vaksinasi perdana, Raffi sempat menyampaikan pesan, meski sudah divaksin, tetap pakai masker dan mengikuti aturan protokol kesehatan. Selang beberapa jam setelah vaksinasi, Raffi menghadiri sebuah pesta bersama teman-temannya. Dalam sebuah foto yang beredar di media sosial, terlihat Raffi tidak mengenakan masker saat berfoto bersama. Raffi tidak satu kata dengan perbuatannya. Padahal ia menerima vaksin perdana dengan harapan perilakunya bisa diikuti. Perbuatannya malah jauh panggang dari api. Meski demikian, ia meminta maaf dan pihak istana memberikan teguran. Lain lagi contoh yang diperlihatkan anggota DPR Ripka Ciptaning. Ia lantang bersuara di Senayan bahwa dirinya memilih untuk didenda ketimbang divaksin. Padahal pemerintah sudah memutuskan vaksinasi gratis untuk seluruh rakyat. Alasan yang disampaikan Ripka Ciptaning, anggota fraksi PDIP, macam-macam. Pertama, uji klinis vaksin Sinovac itu belum rampung, tapi sudah langsung impor dari Tiongkok. Kedua, terkait itu, jangan sampai ada kepentingan bisnis segelintir pencari rente di balik program vaksinasi COVID-19 tersebut. Anggota partai pendukung pemerintah itu lupa bahwa pemerintahan Jokowi harus bergerak cepat mendapatkan vaksin yang diburu oleh semua negara di planet ini. Bangsa ini berkejaran dengan waktu yang setia berlari. Tuntutan kondisi ideal Ripka jelas tidak akan menolong bangsa ini keluar dari pandemi COVID-19. Ripka bukanlah anggota Komisi 9 DPR biasa. Ia adalah seorang dokter dan pernah menjabat sebagai Ketua Komisi 9 DPR. Ketika sangat lancar melontarkan kritik tentang bisnis vaksin, ia pun tentunya paham mengenai pasokan vaksin. Ripka juga pasti paham ketika seluruh dunia dilanda pandemi, maka pertimbangan tidak hanya aspek medis. Negara-negara tersebut mengamankan pasokan masing-masing. Indonesia pasti akan ketinggalan jika menuruti kondisi ideal Ripka. Pernyataan Ripka jelas-jelas kontraproduktif bagi kesuksesan program vaksinasi COVID-19. Dikala angka pasien terus melonjak, ternyata ada elit yang malah membuat narasi kontra. Bisa-bisa hal ini dijadikan narasi pembenaran bagi awam untuk menolak vaksinasi. Jika itu yang terjadi, tentu patut disesalkan. Ketika keteladanan sirna dari para elit dan pesohor, eloknya rakyat tetap disiplin. Vaksinasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memutus mata rantai, bahkan mengakhiri pandemi COVID-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya pemirsa, itulah yang akan kita bahas pada pagi ini, keteladanan yang sirna. Bang Don, ini sering menjadi pertanyaan ketika seseorang yang menjadi tokoh publik. Betul. Dan tadi Abang sudah sebut followernya banyak di media sosial, yang mengaguminya begitu banyak. Ya. Tapi kadang-kadang tokoh publik ini lupa dengan efek yang ditimbulkan dari segala tindak tanduknya. Dan kalau kita lihat, kalau kemudian seorang Raffi Ahmad sebagai salah satu penerima vaksin pertama ikut pesta dan terlihat tidak menggunakan masker, tidak melaksanakan protokol kesehatan, lalu meminta maaf, kan sebetulnya sudah selesai. Tapi apakah sudah selesai, Bang? Ya sebetulnya mau dibilang selesai, tidak juga. Tidak juga. Kenapa? Karena perilaku seorang public figure itu kan ibarat jarum suntik sebetulnya. Ketika dia seluruh bahasa tubuhnya adalah kalimat yang paling sempurna yang bisa disampaikan ke publik tentang apa yang ada di hati dan apa yang ada di pikirannya. Yeah.
setiap kali ada komunikasi begitu pada publik itu kayak publik itu dikasih tak berdaya, lalu kemudian kayak jarum suntik masuk ke situ untuk kemudian meniru perilaku itu. Itu sebabnya kita minta pemimpin atau public figure ya berperilaku baik yang bisa jadi panutan bagi publik begitu. Cuman kan begini juga Leo pertanyaannya. Pertanyaan saat sekarang ya, apa iya public figure yang artis atau apa gitu seberapa besar mereka bisa menjadi panutan di tengah-tengah berita, di tengah-tengah infotainment yang memperlihatkan begitu banyak hal yang kurang begitu. Tetapi apapun cerita dalam kasus Raffi, dia kan dipercaya oleh istana sebagai penerima vaksin pertama. Satu-satunya artis itu Bang yang dan di itu sebuah vaksin kesempatan pertama. yang baik dengan harapan itu mempengaruhi influencer sebagai influencer untuk para pengikutnya. Betul. Dan karena pengikutnya besar, orang akan pikir dia ikut, kami pun ikut gitu. Tetapi ketika ada cerita melanggar protokol kesehatan di sebuah pesta, itu juga jadi pertanyaan. Kadang-kadang kita berpikir jangan-jangan ini kemudian diperdagangkan juga. Karena kita lihat itu kan panggung yang sangat besar. Jadi vaksinasinya saja sudah panggung besar. Kemudian pelanggaran protokolnya juga panggung besar. Minta maafnya juga panggung besar. Itu about the followers gitu. Kadang-kadang ada juga yang ngomong begitu gitu. Jadi seakan-akan ini kan ada tontonan televisi namanya reality show Bang. Betul. Yang katanya reality tapi ternyata bukan reality. Ya, masalahnya kan dampaknya kan seperti itu gitu. Banyak orang marah lalu kemudian yang benar nih. Gitu. Karena tidak ada jaminan dan sebetulnya orang harus tahu bahwa begitu divaksin tidak ada jaminan bahwa itu segera menurun. Itu masih jauh. Gitu. Kita nanti juga akan bicarakan bagaimana perilaku tokoh yang lain Bang. Kita lihat di dalam editorial juga disebutkan terkait dengan anggota dewan. Seorang Ripka Ciptaning yang mungkin karena takut, mungkin karena saya tidak tahu apa alasannya, akhirnya marah-marah dan akhirnya mengatakan tidak mau divaksin. Nah ini kan juga termasuk tokoh publik yang dampaknya luas Bang. Itu bagaimana Bang? Itu betul Leo, betul. Vaksin itu hak, bukan kewajiban. Kalau hak, saya boleh pakai, boleh gunakan, boleh tidak. Tetapi secara etis, kita ini berhadapan dengan pandemi yang begitu luas. Vaksin untuk saya adalah melindungi diri saya, tapi juga melindungi Leo. Melindungi keluarga saya dan melindungi yang lain-lain. Kalau ada aspek sosial seperti itu sebetulnya kata hati kita mengatakan, oke deh gitu. Kalaupun kamu tidak terima, tidak bisa mengkampanyekan seperti kampanye golput yang beginian. Itu berakibat fatal untuk orang-orang kesehatan orang banyak. Karena ini secara hurufiah benar-benar membicarakan soal nyawa ya Bang. Itu betul. Bang Don, kita akan mendengarkan juga Bang bagaimana pandangan dari seorang sosiolog yang sudah tersambung lewat saluran telepon, Imam Prasojo. Mas Imam, selamat pagi. Selamat pagi. Mas Imam, terima kasih sudah memberikan waktu. Mas Imam, kita bicara soal keteladanan yang sirna. Kalau saya mengingat dulu salah satu yang dicanangkan oleh seorang Joko Widodo pada waktu di awal mau menjadi presiden, ada yang namanya revolusi mental. Karena katanya ini adalah sesuatu yang sudah mulai runtuh. Nah, kita melihat contoh terakhir soal keteladanan yang ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Mas Imam melihat fenomena ini seperti apa? Ya, pertama bahwa popularitas itu tidak selalu berbanding lurus dengan keteladanan. Jadi tidak selalu ya? Tidak selalu berbanding lurus dengan keteladanan. Karena orang yang memiliki perilaku yang baik belum tentu populer. Nah, pada saat yang sama orang yang populer belum tentu perilakunya bisa diteladani, gitu lah. Oleh karena itu pada saat kita itu memilih public figure untuk menjadi pendorong perilaku yang diteladani juga harus hati-hati. Nah, jadi ini yang kecolongan bukan hanya masyarakat ya yang kemudian menganggap seorang yang populer itu bisa diteladani, tetapi pemerintah juga memilih orang yang populer yang masih belum ada jaminan bahwa dia itu konsisten dengan perilaku-perilaku yang perlu diteladani, itu juga perlu dievaluasi. Nah, tetapi kalau kasus Raffi, saya hanya ingin mengambil hikmah di tengah musibah.
Iya. Nah, kalau teorinya kan setiap keteraturan sosial, ya norma-norma sosial yang berlaku baik itu akan menjadi lebih kuat kalau ada pelanggar. Nah, ini saya menganggap, begitu ya. ya, Iya. Jadi kita menganggap mengambil hikmah di tengah musibah ini. Jadi adanya kasus Raffi ini, mudah-mudahan orang menjadi paham bahwa orang yang populer seperti ini jangan diteladani dalam kasus ini. Nah, jadi kan menjadi perbincangan publik. Raffi saja bisa mendapatkan sanksi sosial, bisa dapat teguran. Nah, ini jadi mudah-mudahan ini berfungsi positif untuk menjadi wake up call kepada siapapun. Nah, kira-kira gitu, Mas. Saya melihatnya. Oke, di dalam editorial ini juga bukan hanya seorang Raffi, tapi juga menyoroti apa yang dilakukan seorang anggota Dewan, Wakil Rakyat, wakil saya, wakil Mas Imam, Ibu Ripka Ciptaning yang menolak vaksin dan dengan sangat ekspresif mengatakan bahwa beliau tidak mau divaksin. Kalau memang harus didenda karena itu, ya sudah gue bayar aja, katanya begitu. Nah, ini bagaimana ya Mas Imam ketika seorang tokoh publik yang kita harapkan memberikan sesuatu yang positif, tapi berbeda pandangannya dan itu berdampak juga tentunya kepada rakyatnya, kepada pendukungnya. Ini bagaimana Mas Imam? Kalau kasus Bu Ripka ya, kalau menurut saya agak berbeda ya dengan Raffi. Karena dia kan membuat narasi ya, dan di depan anggota DPR ya, bagaimana dia berdialog dengan menteri ya, terus kemudian kata-kata yang dia ucapkan. Ini yang paling dirugikan itu sebetulnya adalah PDIP. Kalau partai ya yang diwakili, direpresentasikan oleh perilaku seperti ini, yang saya khawatir ya ini akan memiliki dampak negatif terhadap citra dari partai ini. Nah, oleh karena itu saya sudah membaca juga klarifikasi dari pihak partai ya, bahwa orang seperti ini saya kira harusnya tidak menjadi representasi partai manapun. Oke. Mas Imam, ini fenomena menarik karena ketika seorang yang tadinya bukan tokoh publik menjadi tokoh publik, tapi dia menjadi lupa bahwa perilakunya akan mempengaruhi besar publik yang diwakili atau yang mengaguminya. Bagaimana ya supaya kemudian ini tidak terulang lagi, Mas Imam? Ya, memang tidak bisa dihindari ya, orang bisa menjadi populer ya, itu dengan adanya era digital seperti ini itu mudah kan, popularitas itu bisa dapat karena juga perilaku kontroversial. Ya. Sekarang ada banyak itu tadi. Ya, banyak selebriti Instagram, selebgram yang kita tidak tahu apa yang dilakukan tapi menjadi sangat terkenal, begitu kan Mas Imam ya? Ya, betul. Nah, oleh karena itu publik juga harus memilah ya. Seperti yang tadi saya katakan, popularitas itu tidak berbanding lurus dengan keteladanan. Nah, kalau pemerintah ingin menjadikan orang yang populer untuk bisa menjadi driver keteladanan ya, pendorong keteladanan, juga harus lebih selektif. Nah, oleh karena itu media juga begitu. Jadi jangan sampai orang yang sudah berkali-kali ya melakukan pelanggaran norma-norma sosial tapi masih diberi panggung. Nah, itu yang juga seringkali kan terjadi nih. Orang atau gara-gara semua tekanan ekonomi ya Mas Imam ya, karena kebutuhan akan popularitas, termasuk mungkin media butuh rating begitu, akhirnya dampak jangka panjangnya dikesampingkan begitu Mas Imam. Bagaimana Mas? Betul, tapi kalau sekarang di era sosial media ya, memang tidak mungkin orang bisa menahan ya, tetapi untuk media konvensional ya, mainstream itu seharusnya masih bisa mainstream ya, media mainstream itu masih bisa menseleksi. Jadi tidak selalu orang yang punya popularitas itu ditampilkan, karena kalau
bayangkan misalnya orang yang sudah berkali-kali menjadi pecandu narkoba, ya, tapi terus saja dipakai gitu sebagai figur yang diundang di dalam media mainstream misalnya. Yang dipertanyakan juga medianya. Nah, apalagi kalau negara ya mengundang orang-orang yang rekornya bermasalah secara terus-menerus. Betul. Nah, itu yang juga perlu harus ada evaluasi kita semua. Harus semakin selektif ya. Baik, Mas Imam Prasojo, terima kasih Mas sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mas Imam. Ya, makasih. Menarik yang diutarakan Mas Imam, Bang Don, tapi kita harus jeda dahulu. Orang populer belum tentu berperilaku baik. Dan orang baik belum tentu orang populer. Itu dia. Itu saya kira quote of the day dari Mas Imam. Itu garis bawahi, tapi kita harus jeda dahulu Bang Don, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai penularan virus corona ini dan memberikan perlindungan kesehatan kepada kita dan keselamatan, keamanan bagi kita semuanya, masyarakat Indonesia, dan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi. Ya, itu adalah pernyataan dan juga cuitan dari beberapa pesohor yang lain. Dan yang menarik Bang Don, tadi dikatakan Mas Imam Prasojo, seorang sosiolog senior, populer itu tidak sama dengan teladan katanya. Betul. Nah itu bagaimana Bang? Kan saya juga sudah pada awal tadi kan saya bilang hari ini mempercayakan keteladanan para selebritis itu juga menjadi pertanyaan sebetulnya. Makanya betul ketika Mas Imam bilang perlu seleksi juga, perlu pahami gitu. Tapi untuk saya yang paling penting begini Leo, ini show besar untuk vaksinasi ini sebetulnya pertaruhan seorang Presiden Jokowi. Kalau kita lihat bagaimana membangun trust terhadap vaksin, Jokowi sendiri yang pasang badan duluan. Untuk dia sendiri yang disuntik sebagai orang pertama, di tengah-tengah spekulasi tentang keamanan vaksin. Betul. Padahal seorang presiden bisa bilang, semua tenaga nakes saja dulu, atau menteri saya dulu, atau siapapun lah. Tetapi ini kan presiden sendiri gitu, untuk bisa membuat trust publik pada vaksin. Gitu. Dan sebetulnya itu ada risikonya ya Bang ya? Risikonya ada. Kalau main catur, Leo, tahu kan bahwa raja yang harus diamankan, harus diamankan. Gitu. Betul. Dan itu kali ini Jokowi ada di depan. Rajanya maju duluan. Kalau kita lihat seperti itu, orang harus lihat bahwa ini mau memberi contoh. Lalu tiba-tiba ada perilaku semacam ini gitu. Taruhlah Raffi mungkin hanya satu hal, tetapi mungkin banyak orang lain yang akan melihat bahwa contoh seperti ini menjadi tidak ada gunanya. Tapi untuk orang seperti saya, paling tidak kita harus respect dan menghormati keteladanan seperti ini. Banyak orang mengatakan apa iya aman gitu. Dan di dunia, menurut berita sih, saya juga belum tahu, katanya Jokowi itu adalah pemimpin negara pertama yang menerima vaksin Sinovac. Kalau kita lihat Ratu Elizabeth, Joe Biden, Netanyahu, itu vaksin yang lain ya. Kemudian siapa Singapura itu si Lee Hsien Loong, itu semua menggunakan Pfizer. Coba bayangkan hal yang menurut saya tiba-tiba ada yang bermain-main seperti ini, tidak proper lah. Kira-kira gitu Leo. Tapi menarik juga tadi dikatakan Mas Imam Prasojo bahwa kalau aturan atau keteraturan sosial itu menjadi tidak teruji kalau tidak ada yang melanggar katanya begitu. Dan karena ada pelanggaran itu dialektika yang normal gitu. Jadi kalau ada yang melanggar lalu kemudian diuji lewat proses gitu. Bagaimana terang itu terlihat nyata kalau ada yang gelap gitu. Tapi kita akan tanyakan kepada pemirsa kita Bang Don, dan statementmu hebat sekali loh. Pemirsa kita akan kita tanyakan. Kita sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitongapa. Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, Bung Don Bosco. Selamat pagi, Pak Ondo. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Masih mau meneladani pesohor atau ya sudahlah, pilih masing-masing siapa yang bisa kita teladani. Bagaimana pendapat Anda Pak Ondo? Iya, ini istana ini salah pilih pesohor. Sesuai dengan yang dikatakan tadi, bahwa pesohor itu
ada yang namanya notorious, Mas. Terkenal karena tidak positif, karena negatif. Nah inilah yang dipilih istana, ini salah pilih. Jadi yang dipilih itu notorious. Pengikutnya banyak di Instagram, tapi orang istana lupa, itu banyakkan remaja. Jadi ngapain dipilih dia? Gitu loh. Yeah. Polisi harus usut ini biar ada keadilan, karena dia telah melakukan baru beberapa jam dia telah melanggar komitmen dia. Harusnya istana daripada Rafi, harusnya dia memilih pemuka agama. Saya nggak ngelihat ada pemuka agama yang banyak pengikutnya di situ gitu loh. Oh, kemarin ada loh Pak Ondo, setelah Raffi kalau tidak salah. Di istana juga ada Pak, pemuka agama Pak. Oh iya, kalau gitu saya yang tidak lihat. Yang kedua Mas, saya mau Bapak mungkin tidak kenal pemuka agama karena tidak terlalu sohor Pak dibandingkan pesohor. Jadi kan harusnya efektif juga pesohor Pak Ondo. Bagaimana Pak? Ya betul, dia tidak notorius, dia tidak terkenal karena negatif, jadi aman-aman, adem-adem aja dia gitu. Iya. Saya mau bicara soal Ciptaning ini. Perilaku Ciptaning ini seperti anak TK gitu lah, sombong, sok pintar, tapi malah mempertontonkan kedunguannya gitu loh. Dia sebagai anggota DPR mengatakan, Menkes dipilih oleh satu orang, saya dipilih oleh ribuan orang. Dia lupa yang milih Menkes itu presiden itu dipilih jutaan orang gitu loh. Kemudian dia juga bilang, dia bilang siap bayar sekeluarga denda, tidak mau divaksin. Dan dia juga lupa bahwa uang bayar denda dia itu gaji dia dari uang rakyat gitu. Ini notorius lagi nih. Jadi terkenal kan dia kan. Nah terkenal karena tidak positif itu namanya notorius Mas. Atau jangan-jangan memang ini bagian dari skenario Pak Ondo, bahwa supaya terkenal begitu bikin sesuatu yang kontroversial, pernyataan, jangan-jangan begitu Pak Ondo? Kemungkinan besar begitu. Ini yang memang dia cari mungkin. Dan saya minta ini kepada Megawati, bila Anda Megawati tidak ingin PDIP itu anjlok, ini dirumahkan saja gitu loh ya orang-orang seperti ini. Jadi kalau bisa saya juga menyarankan kepada orang-orang yang pernah memilih dia, berikutnya nggak usah dipilih lagi orang-orang seperti ini. Terakhir saya mewakili Raffi dan Ciptaning meminta kepada ayo rame-rame anggota DPR itu jangan diikuti. Kita doakan aja dia biar tidak kena virus gitu. Terima kasih. Lebih selektif ya. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Lanat, selamat pagi Bung Don Bosco. Selamat pagi Pak Edward. Silakan Pak Edward. Kita sadari betul bahwa selalu saya sampaikan bahwa pandemi COVID-19 ini adalah musibah global mendunia yang sudah banyak menghabiskan tenaga dan dana bagi seluruh dunia termasuk Indonesia. Indonesia sampai ekonominya sampai turun jauh sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah dengan segala daya upaya apapun dilakukan walaupun tidak ada yang sempurna, tidak ada keputusan manusia itu yang sempurna yang disenangi semua pihak. Itu sudah berusaha mengatasi pandemi ini dengan PSBB, dengan pembatasan, dengan 3M-nya. Ini terakhir dengan vaksinasi. Hendaknya kita semua sadar bahwa cuma bersatulah yang bisa mengatasi masalah ini, bersatu dalam hal kita tetap protokol kesehatan yang kita jalani, vaksinasi tetap kita jalani. Nah, yang saya sesalkan ini ada, kalau ada yang menentang, misalnya dari PKS, itu wajar karena dia oposisi. Tapi kalau Ciptaning itu betul-betul saya pikir, ini perlu ditelusuri latar belakangnya, track recordnya, siapa keturunannya dia ini. Jangan-jangan dia ini penentang pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau PKS kan ada tagar di medsos, sekarang. Kalau PKS menyatakan kebijaksanaan pemerintah itu salah, itu berarti benar. Itulah sekarang yang ada. Kalau pemerintah itu dinyatakan salah oleh PKS berarti benar. PKS juga ada yang benar. Nah itulah kira-kira. Nah saya harapkan semuanya nanti rakyat Indonesia bersatulah mendukung program pemerintah. Apapun usaha, karena dalam agama juga semua harus diusahakan syariatnya. Soal keputusan nanti bagaimana itu Tuhan yang Maha Kuasa yang menentukan bagaimana nasib kita. Nah cuma janganlah ada provokasi, narasi-narasi yang menyombongkan diri sendiri, angkuh seperti yang dilakukan Ciptaning. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu. Kita harus jeda dahulu, Bang Don dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Tadi sudah ada 2 pemirsa, Bang Don. Kita coba dengarkan lagi, ada pemirsa Metro TV. Kali ini dari Manado, Sulawesi Utara, ada Pak Vence. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Pak Don. Selamat pagi. Silakan Pak Vence, pendapat Anda, Pak. Leo, saya juga jadi bingung lihat ini. Kok sebetulnya yang namanya public figure, namanya orang yang ditokohkan, itu kan mestinya dia itu mau ubar panutan. Bagaimana menjadi seorang yang nantinya menjadi panutan bagi masyarakat lainnya. Kan tadi dikatakan Pak Imam Prasojo, Pak Vence, bahwa ternyata populer tidak sama dengan teladan. Tidak berbanding lurus. Iya, tidak berbanding lurus. Itu jadi bagaimana itu Pak Vence? Ya, itulah. Jadi begini, nah sifat-sifat manusia, ada yang mereka ini dia hadir karena keterpanggilan kemampuan mereka untuk memberikan contoh kepada masyarakat agar supaya masyarakat mengikuti mereka. Tetapi ada yang muncul bahwa apa yang dia miliki sekarang ini, ya saya tidak mengatakan bahwa dia sombongkan ya. Tetapi ya barangkali beliau ya itu kalau orang Manado, kata orang Manado, saya tidak tahu kalau dialeknya Batak itu orang Manado bilang makam puji. Makam puji itu menyombongkan sesuatu yang sebetulnya tidak. Iya, ini yang jadi persoalan sehingga hemat pikiran saya begini. Nah, yang pertama, maaf saya katakan bahwa ada seseorang yang tadinya saya senang sekali ketika dia itu berdebat di DPR bahwa sepertinya itu dia sangat memihak kepada kita masyarakat. Tetapi yang jadi persoalan sekarang ini ketika dia memunculkan statement yang seolah-olah itu berseberangan dengan pemerintah, itu perlu dipertanyakan. Mestinya harus mendukung program pemerintah. Lalu kemudian ada public figure. Ya itulah saya katakan tadi, Bung Leo. Kembali lagi ke public figure bahwa orang Manado katakan ini orang makam puji semua ini. Karena apa, mereka sudah terlanjur dikenal masyarakat. Iya dong. Ini sama dengan jual diri. Tetapi beginilah, saya ingin mengatakan, maka dari itu ketika vaksinasi ini sudah dilaksanakan demi untuk kepentingan semua kita. Tadi Bung Leo, saya setuju sekali karena memang 3 minggu lalu saya sudah mestinya kita harus taat melakukan yang namanya 5M. Karena yang jadi persoalan, kurangnya pengawasan dari Satgas, itu kerumunan terjadi di mana-mana. Mobilitas, aktivitas masyarakat tidak ada batasnya. Nah, ini yang jadi persoalan. Itu kira-kira ini saja Bung Don dan Pak Leo. Terima kasih, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi, terima kasih Pak Vence di Manado. Para pemirsa sudah tahu Bang, apa yang terjadi dan sayangnya ya, kalau kita melihat mungkin saat ini kita bicara soal perilaku Raffi, tapi saya kurang yakin bahwa 1 bulan ke depan kita masih ingat ini. Karena konon katanya masyarakat Indonesia itu mudah memaafkan dan mudah melupakan. Bagaimana Bang? Memang banyak deretan peristiwa seperti itu, Leo. Iya. Jadi kita akan juga melupakan ini segera. Dan ini cuma sejenak. Tetapi menarik, seperti kata Leo tadi, sebetulnya penonton kita banyak yang lebih tahu dari kita tentang berbagai hal yang begini. Jadi tidak ada lagi yang tertutup begitu. Tetapi yang penting untuk diingatkan pada kesempatan ini, Leo, kan kampanye vaksinasi ini itu tidak boleh sampai mengabaikan protokol kesehatan. Kampanye vaksinasi itu ketika disampaikan lewat media dengan begitu luas, amplify-nya begitu luas, itu bisa menimbulkan realitas semu di dalam pikiran publik. Maksudnya bagaimana? Realitas semu itu seperti apa, Leo? Ketika kita lihat presiden divaksin, lalu kemudian di beberapa tempat divaksin, itu di dalam pikiran publik itu seolah-olah sudah banyak sekali yang divaksin. Ternyata kalau kita lihat angka sesungguhnya, yang kemarin itu tidak ada 10.000 dari 180.000 yang harus divaksin, 180 juta yang divaksin. Realitas seperti ini jangan sampai membuat kita lengah bahwa sudah banyak yang divaksin, sudah jutaan orang divaksin, lalu kemudian kita mengabaikan protokol kesehatan. Kira-kira orang berpikir seperti Raffi itulah mungkin akan banyak sekali setelah divaksin, sudah bebas nih. Sudah kebal nih. Sudah kebal nih. Ya kebal untuk kamu, tetapi tidak untuk jutaan yang lain. Jadi itu yang saya bilang, orang juga harus waspada, hati-hati untuk melihat berita-berita seperti ini. Kita masih baru 3 juta vaksin yang datang, dan yang divaksin baru sangat sedikit. Jadi coba bayangkan,
Dan itu yang kita harus ingatkan, bahwa jangan sampai kampanye vaksinasi ini kemudian mengabaikan ini, gitu, protokol kesehatan. 5M tadi yang Leo sebut itu. Jadi ini sangat-sangat, kita masih harus high alert yang beginian. Gitu, Leo. Bang, tapi kalau kita melihat ya, dalam skala yang lebih luas, tadi dikatakan oleh Pak Vence, oleh beberapa penelpon, bahwa kita sebetulnya kan idealnya adalah ketika seseorang menjadi tokoh, entah pesohor, entah wakil rakyat, entah pejabat, tokoh masyarakat, itu kan harusnya melekat juga tanggung jawab sosial yang harusnya itu diingat betul. Pertanyaannya, kenapa kecenderungannya sekarang itu jadi suka terlupakan? Tapi kita harus jeda dahulu, Bang Don, dan tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera.